Dia adalah Raja Iblis terkuat dalam sejarah. Tetapi setelah menyebabkan terlalu banyak kerusakan dan terlilit hutang, dia dipecat oleh para tetua dan dipaksa untuk mencari uang di dunia manusia. Ceritanya dimulai saat kita mempelajari tentang pertarungan antara benua terang dan benua gelap yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Manusia di benua cahaya melancarkan perang salib yang tak terhitung jumlahnya untuk melenyapkan klan kegelapan. Tetapi mereka tidak dapat menerobos aula yang dijaga oleh 7 Raja Iblis. Yang paling berkuasa di antara mereka adalah Raja Aula pertama yang bernama Merlin. Dan kita melihat dia menulis laporan mingguan, tetapi dia tidak bisa fokus karena pertempuran terjadi tepat di luar istananya. Saudarinya, Lilith, menggunakan sihir pesonanya untuk membuat manusia saling bertarung. Namun salah satu ksatria tiba-tiba menyerangnya dan menjatuhkannya ke tanah. Manusia berhenti bertarung satu sama lain, dan sang ksatria memperkenalkan dirinya sebagai Elis, pahlawan ke-233 kerajaan. Lilith menyadari sihirnya tidak bekerja padanya karena dia seorang gadis dan dia mulai menggodanya, mengatakan bahwa dia imut. Elis mendorongnya dan bergegas menyerangnya, tetapi Lilith menendangnya. Dia berjuang untuk mendaratkan pukulan dan Lilith mengejeknya karena lemah. Jadi Elis memutuskan untuk menunjukkan kekuatan aslinya. Lilith menyerangnya, tetapi dia terkejut karena cambuknya yang terbuat dari urat naga patah saat menyentuh pedang Elis. Dia menyadari bahwa lagu cahaya pedang suci tidak dapat disentuh oleh makhluk gelap seperti dirinya. Lalu dia menyerang Lilith dengan sihirnya. Dia berhasil menghalanginya, namun Elis tiba-tiba menyerbu dan menangkapnya. Para prajurit mulai bersorak untuk Elis, tetapi Merlin mendengar keributan dan bertanya-tanya apa yang terjadi di luar. Elis meminta guru bijaknya untuk memerintahkannya menyerang istana Raja Iblis, tetapi dia menolak permintaannya dan memanggil monster paus raksasa. Dia menyebutnya senjata pamungkas umat manusia karena dapat menghancurkan segalanya hanya dengan satu pukulan. Elis berpikir mereka seharusnya hanya melenyapkan Raja Iblis, tetapi dia percaya semua iblis pantas mati, jadi dia ingin memusnahkan mereka. Dia tahu betapa jahatnya Raja Iblis karena dialah satu-satunya orang yang selamat setelah berhadapan dengannya. Ia melancarkan serangan pamungkasnya untuk melenyapkan para iblis. Tetapi Merlin tiba-tiba datang untuk melindungi mereka dan secara tidak sengaja mendarat di Elis. Lilith memeluknya dan memberitahunya bahwa mereka mengganggunya, sementara Elis menyuruhnya berhati-hati saat mendarat. Dia bertanya-tanya siapa dia. Jadi Lilith mengatakan kepadanya bahwa dia adalah pahlawan yang tidak berguna, tetapi dia tahu bahwa Lilith kalah darinya. Jadi dia menjelaskan bahwa dia hanya ceroboh. Elis ingin melawannya, tetapi dia terlempar hanya dengan jentikan jarinya. Sage menyebutnya musuh bebuyutannya, tetapi Merlin bahkan tidak mengingatnya. Jadi ia menyebutkan bahwa dialah satu-satunya orang yang selamat setelah bertarung melawannya. Merlin akhirnya ingat dia memohon agar hidupnya diselamatkan dan menyadari bahwa dia membiarkan Sage melarikan diri, karena dia berjanji akan mengorbankan anak buahnya untuknya. Semua orang terkejut mendengar ini, tetapi Sage menjelaskan bahwa itu tidak benar, dan mengatakan dia ada di sana untuk kemuliaan dan keadilan umat manusia. Ia mengeluarkan energi magis dari semua prajuritnya dan menembakkan sinar energi yang kuat, tetapi Merlin menggunakan pedangnya untuk melancarkan serangan dahsyat, yang membunuh monster itu dalam sekejap. Sage memohon pengampunan dan menyalahkan Elis atas serangan itu, tetapi mereka tiba-tiba mendengar bel, yang membuat Merlin ketakutan karena ia menyadari bahwa pertemuan mingguan telah dimulai. Dia berlari menuju istananya, tetapi Elis menghentikannya. Jadi, dia menyebutkan bahwa meskipun dia terlalu lemah untuknya, dia akan menggunakan pusaran pedang gelapnya karena dia datang jauh-jauh untuk melawannya. Dia melepaskan serangan pedang yang merusak dan Elis mencoba memblokirnya dengan penghalangnya, tetapi dia kewalahan dan pedang itu menembus tanah. Pada pertemuan itu, mereka semua kecewa terhadap Merlin karena dia memiliki kinerja terburuk di antara semua Raja Iblis. Dia menyebutkan bahwa dia telah mengalahkan banyak perang salib dan menghancurkan jutaan manusia. Tetapi mereka mengatakan kepadanya bahwa dia tidak menghasilkan uang untuk istana. Mereka menjelaskan bahwa setiap kali dia bertarung, dia menyebabkan kerusakan serius di tanah kegelapan.
Jadi, total utangnya telah mencapai 66 triliun yen, dan mereka memintanya untuk segera membayarnya. Merlin mencoba menyelinap keluar istana, tetapi Lilith mengira dia sedang bermain petak umpet. Dia mengatakan padanya bahwa dunia iblis terlalu kecil untuknya. Jadi sudah waktunya baginya untuk menjelajahi dunia luar, sambil berpikir ketidakhadirannya akan membuat semua orang menyadari betapa pentingnya dirinya. Dia bertanya-tanya apakah dia dipecat, tetapi dia mengatakan itu sepenuhnya keputusannya sendiri. Dan para tetua mencoba menghentikannya. Dia menyebutkan bahwa dia keluar karena kutukannya, yang membuat hatinya menyusut jika dia tidak melawan lawan yang kuat. Jadi, dia harus menemukannya di kerajaan cahaya. Tetapi dia mengira dia tidak mempunyai keahlian apapun selain menjadi raja iblis. Jadi, dia tidak akan bertahan hidup di dunia luar. Dia ingin menemaninya, tetapi dia menyadari bahwa dia harus membayar 66 triliun untuk semua kerusakan yang ditimbulkannya jika dia tetap di sana. Jadi, dia cepat-cepat mundur dan mendoakan agar dia beruntung dalam mendapatkan penghasilan yang cukup untuk membayar utangnya. Saat dia pergi, dia berpikir bahwa meskipun dia adalah raja iblis yang terkuat, dia masih seorang idiot yang akan kembali setelah dia gagal di dunia luar. Jadi, dia pikir dia akan kembali sambil menangis, tetapi berharap pengalaman itu akan membantunya tumbuh sebagai pribadi. Sementara itu, Alice menyadari bahwa jika bukan karena baju zirah mithril dan nyanyian pujian ringannya, dia tidak akan selamat. Tetapi dia menyadari Lilith sedang mendekat, jadi dia berpura-pura mati. Lilith menganggap tubuhnya masih utuh adalah suatu keajaiban, tetapi ia tidak ingin wajah cantiknya berubah menjadi debu. Jadi dia memutuskan untuk membawanya ke istana dan menyimpannya sebagai barang koleksi. Dia mencoba mengangkatnya, tetapi terlalu berat, jadi dia memutuskan untuk mengambil kepalanya saja, tetapi Alice bergerak untuk menghindari serangan itu. Lilith ingin bertanding ulang, tetapi Alice tahu dia tidak dalam kondisi yang layak untuk bertarung, jadi dia mencoba melarikan diri, dan Lilith memerintahkan serigalanya untuk mengejarnya. Sementara itu, Merlin mencapai lautan yang diseberangi manusia untuk mencapai alam iblis. Dan dia sadar dia menggunakan terlalu banyak tenaga pada serangan pedang sebelumnya karena itu merusak semua kapal. Dia tahu setan tidak bisa berenang. Jadi dia pikir dia tidak punya pilihan selain kembali. Tetapi sebuah perahu kecil tiba-tiba mengapung ke arahnya dan dia memutuskan untuk mendayung menyeberangi lautan. Sementara itu, Alice terus berlari dari para serigala dan dia ingat bagaimana tuannya mengatakan kepadanya bahwa dia belum siap menghadapi iblis. Tetapi dia tidak ingin menjadi seperti tuannya yang tidak melakukan apapun selain tinggal di gunung bersalju. Jadi dia bersikeras untuk melakukan petualangan. Dia mulai menangis saat menyadari bahwa dunia luar menakutkan dan dia pikir dia perlu mengasah keterampilannya saat dia kembali. Dia mengalahkan salah satu serigala dan merasa lega karena hanya satu binatang tingkat elit yang tersisa. Tetapi tiba-tiba binatang itu berubah menjadi bentuk terakhirnya, yang membuatnya ketakutan. Dia berjuang untuk membela diri dan berpikir dia tidak akan selamat. Tetapi Merlin tiba-tiba menghentikan serigala itu. Dia pikir Lilith akan menjadi budak yang sempurna, jadi dia menyuruh serigala bernama Fatih untuk memberitahu Lilith bahwa Alice adalah miliknya, yang membuat Lilith ketakutan. Dia mengatakan padanya bahwa dia telah menyelamatkan hidupnya. Jadi dia harus menjadi budaknya untuk membalas budi. Ia menggendongnya ke perahu, dan ia mencoba melawan, tetapi ia tidak sebanding dengannya, dan ia menyuruhnya untuk mulai mendayung. Alice bermimpi tentang mengalahkan Merlin, dan dia akan menikahi seorang pangeran. Tetapi Merlin membangunkannya, menyuruhnya untuk mulai bekerja. Dia berpikir untuk membalas dendam suatu hari dan saat dia tenggelam dalam pikirannya, dia mulai meraung agresif. Dia memperhatikan dia berdiri tegap meski arus deras. Tetapi dia segera menyadari bahwa dia mendapat dukungan dari papan kayu. Setelah beberapa saat, dia mencium aroma lezat makanan yang dimasaknya. Jadi, perhatiannya teralihkan, namun dia menyebutkan bahwa dia adalah pahlawan yang tidak berguna, yang membuatnya kesal. Jadi, dia berhenti mendayung dan mengatakan kepadanya bahwa mereka akan hanyut sampai mati.
Dia mengatakan padanya bahwa dia akan diberi penghargaan jika dia bekerja dengan baik. Dan meskipun dia tidak suka makan makanan itu, dia tidak bisa menahannya. Dia meminta maaf kepada tuannya, dan mengatakan seorang raja iblis tidak seharusnya bisa memasak makanan lezat seperti itu, jadi itu melanggar hukum alam. Hiu-hiu itu tertarik pada bau makanan, dan dia menyuruhnya berhenti memanggang, tetapi dia mengabaikan mereka. Jadi, dia memberitahunya bahwa laut adalah rumah bagi makhluk yang lebih berbahaya. Dia menunjuk ke arah punggungnya, dan dia takut melihat hiu dari dekat, tetapi dia membalasnya dengan hoki penakluknya. Dia pikir dia adalah makhluk paling berbahaya di laut, tetapi dia menyadari bahwa yang dia bicarakan adalah monster laut, yang merupakan predator paling menakutkan di laut. Dia mengungkapkan bahwa bahkan pasukan mereka harus mengolesi kotoran naga suci di kapal mereka, hanya untuk menghindari serangannya. Dan dia menyadari bahwa itulah alasan mengapa tentara berbau sangat aneh. Namun dia menyadari bahwa kotoran naga suci itu adalah harta yang sangat berharga karena naga suci itu telah menghilang. Jadi kotorannya lebih berharga dari emas. Dia pikir dia pasti belum pernah mendengar tentang naga suci. Namun dia mengeluarkan kristal kontrak yang digunakan untuk mengikat binatang iblis. Dia membuka portal yang melaluinya dia menghubungi Buki, berpikir dia tidak perlu pergi lagi karena dia bisa mendapatkan uang tambahan dengan menjual kotorannya. Alice tidak percaya naga suci itu berubah menjadi hewan peliharaan, jadi dia menjelaskan bahwa dia mengalahkannya dan menjadikannya hewan peliharaannya. Tetapi dia masih terkejut karena naga suci itu seharusnya menjadi makhluk terkuat di dunia. Dia mengira Buki akan menemukannya melalui kristal dan membawanya kembali ke istana. Tetapi tiba-tiba kristal itu terlepas dari tangannya dan jatuh ke laut. Merlin menyuruh Alice untuk terus bekerja, tetapi dia menyadari bahwa semua ikan di sekitar mereka tiba-tiba menghilang. Jadi, dia pikir pasti ada predator berbahaya di dekatnya. Monster laut muncul di hadapan mereka, dan Alice meminta dia untuk mengusirnya, tetapi dia menyebutkan bahwa dia tidak bisa berenang. Dia bertanya-tanya mengapa dia bersikap begitu kuat padahal dia bahkan tidak bisa berenang. Jadi dia menyadari bahwa dia harus menghadapinya sendiri. Dia melompat untuk menyerangnya, tetapi pedangnya tidak dapat menembus kulitnya, dan dia kehilangan semua harapan. Merlin menyuruh monster itu menjadi budak barunya dan membawanya menyeberangi lautan. Tetapi monster itu menolak tawarannya dan menyemprotkan air ke arahnya. Jadi dia menggunakan pedangnya untuk menyerangnya dan membunuhnya dalam sekejap. Alice tidak percaya betapa kuatnya dia. Mereka akhirnya mencapai pantai dan Merlin menyadari bahwa mereka berhasil sampai di sana karena dia adalah pemimpin yang baik. Dia menganggap Alice adalah budak yang tidak berguna karena dia tidak punya kekuatan dan otak. Jadi, dia memutuskan untuk berpisah dengannya. Namun sebelum pergi, dia menyuruhnya melepas baju besinya karena dia ingin mendapatkan uang dengan menjualnya. Alice muncul di pengadilan di mana dia dianggap bertanggung jawab atas kematian rekan-rekan prajuritnya karena dia tidak cukup kuat untuk mengalahkan Merlin. Dia dilucuti statusnya sebagai pahlawan untuk membayar 50 juta emas karena dia kehilangan baju besi mithril yang berharga. Setelah setahun, kita melihat Alice bertarung melawan bajak laut, tetapi mereka menganggapnya terlalu lemah untuk mengalahkan mereka. Dia membebaskan gadis yang mereka culik dan mengatakan kepadanya untuk berhenti khawatir karena dia akan melawan mereka sampai bantuan tiba. Dia menembakkan es untuk membekukan kaki sang kapten. Tetapi saat dia mencoba menghabisinya, dia dihalangi oleh bajak laut lain yang mendorongnya kembali. Dia mengatakan kepada mereka bahwa mereka tidak akan bisa menyentuh gadis itu selama dia masih hidup, tetapi mereka hanya menertawakannya. Mereka menjelaskan bahwa dia hanyalah pahlawan tingkat elit sementara mereka ada di tingkat suci, jadi dia tidak dapat berbuat apa-apa kepada mereka. Mereka bersiap menyerangnya, tetapi Merlin tiba-tiba mendarat di atas mereka. Dia menyebutkan bahwa dia tidak bisa menunggu mereka menyelesaikan pertunjukan mereka karena kutukannya akan aktif. Mereka menganggapnya lemah karena mereka tidak bisa merasakan sihirnya. Jadi mereka memutuskan untuk melawannya. Dia menggunakan pedangnya untuk mengalahkan mereka,
Tetapi serangannya menciptakan ledakan besar yang menghancurkan kapal mereka serta kapal bala bantuan yang dikirim untuk menyelamatkan putri wali kota. Alice tidak dapat melihat wajahnya, jadi dia menganggapnya pahlawan dan mulai memujinya. Tetapi dia pergi sebelum dia dapat mengetahui identitasnya. Setelah itu, seorang wartawan bernama Bella menyebutkan bahwa sang ratu menganggap Merlin sebagai penjahat yang dicari. Dia mengungkapkan bahwa tidak seorang pun mengetahui nama aslinya dan mereka memberinya gelar Niktblade. Tetapi Alice menolak menerimanya karena ia menganggapnya pahlawan sesungguhnya. Dia kesal karena TV masih menayangkan wawancaranya dan dia senang karena berhasil mengumpulkan 10.000 emas. Tetapi dia sadar bahwa dia masih memiliki jalan panjang sebelum bisa melunasi utangnya. Dia ingat bagaimana Merlin menghancurkan hidupnya dan memukul meja karena frustrasi. Tetapi dia secara tidak sengaja menumpahkan air pada kontrak misi berikutnya. Dia memperhatikan bahwa penjahat yang dicari itu tampak seperti Merlin. Tetapi dia berpikir bahwa Raja Iblis tidak mungkin menjadi penumpang gelap. Dia sadar dia terlambat naik kereta, tapi dia mulai memeluk poster Niktblade miliknya, memohon agar dia memberkatinya dan mengutuk Raja Iblis. Sementara itu, Merlin melihat poster pencariannya. Tetapi dia tidak senang karena dia hanya memiliki hadiah 5.000 emas. Dia sadar dirinya ceroboh karena telah membuang-buang uang hasil penjualan baju besinya. Tetapi dia berpendapat bahwa semua orang seharusnya merasa terhormat jika dia makan di tempat mereka alih-alih memanggilnya tukang numpang makan. Dia akhirnya melihat sebuah desa, tetapi dua bandit mencoba merampoknya, mengatakan kepadanya bahwa mereka akan dihukum jika mereka tidak membawa sesuatu untuk tuannya. Mereka memintanya untuk menyerahkan pedangnya, tetapi dia memperingatkan mereka bahwa mereka akan mati saat dia menghunusnya. Para bandit menertawakannya, dan salah satu dari mereka menggunakan pisaunya untuk langsung mengupas sebuah apel, sambil bertanya pada Merlin apakah dia takut. Tetapi Merlin menggunakan pedangnya untuk memotongnya menjadi beberapa bagian, dan dia mengambil apel tersebut sementara bandit kedua melarikan diri. Dia berubah menjadi goblin. Jadi Merlin menyadari bahwa mereka menggunakan sihir transformasi agar terlihat seperti bandit. Si goblin memberitahu raja bahwa seorang manusia telah membunuh temannya, tetapi hal itu membuatnya senang. Kita mengetahui bahwa mereka menyamar sebagai bandit sehingga mereka dapat memprovokasi manusia agar melanggar perjanjian damai. Dan raja memerintahkan rakyatnya untuk menyerang desa manusia. Merlin mengirimkan surat kepada Lilith dan memberitahunya bahwa dia menjalani kehidupan mewah dan semua orang mencintainya. Jadi dia tidak akan kembali ke istana Raja Iblis kecuali orang tua itu meminta maaf padanya. Tetapi dia tahu dia hanya menggertak. Dia mencoba meninggalkan hotel tanpa membayar dan pemiliknya mengenalinya sebagai penumpang gelap yang terkenal yang telah menyebabkan masalah di selatan. Dia meminta semua orang untuk membantunya menangkap Merlin. Tetapi dia berhasil melarikan diri. Ia menyadari bahwa ia tidak ingin menimbulkan masalah. Tetapi seorang anak laki-laki bernama Henry tiba-tiba muncul di hadapannya. Secara naluriah dia memegang pedangnya, sehingga Henry bertanya-tanya apakah dia sedang tampil, dan memberitahu Merlin bahwa dia akan menghadiahinya jika dia menampilkan pertunjukan yang bagus. Tetapi Merlin tidak dapat menghunus pedangnya karena itu akan membunuh Henry dan menghancurkan desa. Jadi dia mencoba menipunya, tetapi Henry marah dan memanggilnya gelandangan tidak berguna. Jadi Merlin menjadi marah dan membuang es krim Henry, membuatnya menangis. Alice juga tiba di desa, dan para petualang mengatakan padanya bahwa merupakan suatu kehormatan untuk bepergian dengan seorang pahlawan. Namun dia menyebutkan bahwa dia tidak lagi menyandang gelar itu. Jadi mereka bertanya-tanya apa yang terjadi. Saat dia hendak menjelaskan, seorang pria mulai berteriak tentang sebuah buku baru, yang berkisah tentang romansa rahasia antara Raja Iblis dan pahlawan wanita. Dia menjadi malu karena dia pikir itu tentang petualangannya bersama Merlin dan pria itu mencatat bahwa jutaan eksemplar telah terjual, jadi dia jatuh putus asa. Para petualang berdiskusi tentang bagaimana mereka akan menghadapi para goblin. Tetapi melihat mereka berbicara tentang pernikahan mereka membuatnya takut karena dia berpikir mereka akan mati selama menjalankan misi. Gadis bernama Priest mengucapkan selamat atas misinya,
dan dia menyadari bahwa mereka tidak keberatan dengan kisah cinta silang spesies Alice dan Raja Iblis. Dia melihat poster Lonie dan bertanya-tanya mengapa seorang penumpang gelap memiliki hadiah besar untuk kepalanya. Tetapi dia pikir itu akan menjadi pekerjaan mudah. Merlin pergi ke penginapan terdekat dan menikmati makanan lezat. Tetapi pemiliknya memergokinya saat ia mencoba menyelinap keluar. Dia memperhatikan bahwa toilet berada di arah yang berlawanan, jadi dia menyebutkan bahwa dia sedang mencari pekerjaan. Tetapi dia bertanya apakah dia memiliki keterampilan yang relevan dengan penginapan. Ia menunjukkan keterampilan menari dan menyanyinya yang membuat semua orang terkesan. Dan dia memutuskan untuk mempekerjakannya, memberitahu dia gaji pokoknya 1 emas. Dan dia juga mendapat komisi 15% dari penjualan minuman. Dia heran bagaimana dia mampu membayar gaji sebesar itu. Jadi dia mengatakan padanya bahwa mereka bekerja dalam 2 shift. Semuanya normal pada shift siang, tetapi pada malam hari mereka melayani banyak pelanggan wanita. Jadi dia perlu membuat lingkungan menjadi lebih hidup. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Martha. Dan dia memberi nama panggilan Daisy untuk shift malamnya. Dia menyebutkan bahwa dia akan memotong biaya makannya dari gaji pertamanya. Dan dia memperkenalkannya kepada putranya, Henry, yang memanggilnya tukang numpang hidup, tetapi dia memukulnya karena bersikap kasar. Ia menyuruhnya untuk menunjukkan kamar tamu kepada Merlin, dan dalam perjalanan, Merlin mencoba menyuapnya agar ia tidak menceritakan tentang pertemuan pertama mereka. Ia menawarkan untuk mengajarkan Henry serangan pedangnya sehingga ia dapat melawan musuh tingkat suci, tetapi ia tidak mempercayai Merlin. Dia mencatat bahwa hanya orang berbakat seperti Nick Blade yang dapat mengalahkan lawan tingkat suci. Jadi Merlin mengatakan kepadanya bahwa dialah pedang malam itu, tetapi Henry menolak untuk mempercayainya. Sementara itu, para petualang berjuang untuk mengalahkan para goblin karena mereka tidak menyangka akan melawan seluruh pasukan mereka. Mereka menyadari bahwa mereka tidak mempunyai pilihan lain. Jadi, mereka mencoba melarikan diri, tetapi mereka ditangkap oleh kanselir goblin bernama Gia. Merlin mulai bekerja di penginapan dan dia berfokus sepenuhnya pada pelanggan wanita untuk memenangkan hati mereka. Tetapi pelanggan pria merasa tidak aman karena dia. Martha senang dengan kinerjanya karena penjualannya meningkat dan dia yakin bahwa suaminya pasti juga unggul pada pekerjaan sebelumnya. Dia pikir nama panggilannya Daisy mungkin terlihat aneh di koran, tetapi dia takut itu akan membuatnya semakin malu. Jadi dia mengatakan padanya bahwa mereka tidak membutuhkan iklan. Henry menyela mereka dengan mengatakan bahwa dia hanyalah seorang tukang bonceng yang menghabiskan uang para wanita dan menyuruhnya untuk menjauh dari ibunya.